ini kan kemudian menjadi agak susah untuk ditelusuri. Zaid bin Wahab ini benar ketemu Abdullah bin Mas'ud apa enggak gitu loh. Atau jangan-jangan enggak ketemu aja. Nah, ini kan repot. Apalagi kemudian sikoh tidaknya hanya dilihat dari ini. Taruhlah misalkan begini. Itu dia meninggal, Zaid bin Wahab meninggal tahun 96, sedangkan Abdullah bin Mas'ud meninggal sekitar tahun 32 Hijriah. Berarti jarak antara meninggalnya Abdullah bin Mas'ud dengan Zaid bin Wahab itu sekitar 64 tahun. 64 tahun. Jadi 64 tahun. Nah, sekarang tinggal Zaid bin Wahab ini ketika ketemu Abdullah bin Mas'ud umur berapa dia? Jangan-jangan masih kecil aja. Jaraknya sampai 64 tahun loh. Atau jangan-jangan sudah lupa saja nanti. Nah, ini loh. Sulaiman bin Mahron lahirnya tahun 61 Hijriah. Oh, dia sudah cukup dewasa ketika bertemu dengan Zaid bin Wahab. Nah, begini-begini ini harus dibaca dengan teliti begitu, harus benar-benar teliti. Nah, tetapi kalau secara standar ilmu dirayah hadis, ini dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian Zaid bin Wahab, Sulaiman bin Mahron, Salam bin Salim, kemudian Hasan bin Robi hingga Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ini semuanya rawinya sikoh. Semuanya tidak ada yang cacat. Maka hadisnya ini ya sudah dinamai hadis sahih. Tetapi secara matan ya cukup membingungkan juga. Secara matan cukup membingungkan. Karena matan ini seperti bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Itu apalagi kalau nanti ketemu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan sebagainya itu nanti akan bertentangan dengan hal itu. Maka hadis-hadis yang semacam ini harus coba dipahami. Terutama kata-kata kitab ya. Kata kitab itu pendefinisiannya harus dilakukan betul-betul, harus dicermati dan diteliti betul-betul. Nah, supaya ini tidak gerambiang di kita, saya akan bawakan hadis pembanding. Ya. Hadis ini sudah masyhur di kalangan kita, ya jelas karena yang membawakan Abu Hurairah. Tapi untuk hari ini saya sepakat dengan apa yang dikatakan Abu Hurairah yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, bahwasanya di sini disebutkan ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang pun yang lahir itu kecuali dia lahir dalam keadaan fitrah atau keadaan suci. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia yuhawidanihi, menjadikan dia Yahudi, wa yunassironihi, dan menasronikan dia, au yumajisanihi, atau menjadikan dia majusi. Kama tuntajul bahimata jam'a hal tuhisuna fiha min jada'a. Ini saya belum paham ini maksudnya apa. Intinya begitu. Nah, hadis ini sahih juga. Dan kalau seperti ini bertentangan lagi dengan yang tadi. Bertentangan lagi dengan hadis yang tadi. Mosok hadis kok kontradiksi. Mesti anak sing gak bener salah sijine, begitu loh. Kayak misalnya setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah loh. Fitrah suci. Lah nek ono maknane hadis sing sisih wingke piye? Jarine kuwabeh wis ditulis celaka dan bahagianya sudah ditulis, dadi ahli neraka atau dadi api eleke wis dicatet kabeh. Lho piye terusan?
Ya jare ning kene apik. Maksudnya sing ning kene sing di hadis yang ini katanya semua dalam keadaan bersih, kosong. Lah tapi kok yang menjadikan Majusi dan Nasrani itu adalah bapak ibunya. Tapi di yang tadi itu ada orang yang sudah berusaha sampai sekuat tenaga hingga hampir mencapai surga lalu takdir mendahulunya sehingga kemudian dia masuk neraka lho. Piye sing bener sing ndi? Mosok hadis kok mencela-mencele. Sing salah ki hadise apa nabine? Mosok nabine sing mencela-mencele. Kan tidak mungkin. Pasti ada salah satu di antara dua ini yang lebih benar. Gitu. Nah, bagaimana kita mencocokkannya? Mencocokkannya ya dengan yaitu tadi loh, situasi historis. Sekali lagi situasi historis. Sahabat-sahabat itu dan juga tabi'in itu mereka terutama sahabat dan tabi'in itu berada pada situasi di mana Islam itu telah kehilangan pemimpin tunggal. Jadi sejak Nabi Muhammad itu meninggal, kemudian Abu Bakar, Umar, lah setelah Utsman itu kuncinya di Utsman. Setelah Utsman itu meninggal, umat Islam itu tidak punya pemimpin tunggal. Tidak punya pemimpin tunggal pada masa-masa setelahnya Utsman itu. Jadi Ali jadi khalifah, Muawiyah ya juga jadi khalifah. Terus kemudian setelah Muawiyah meninggal digantikan Yazid, Abdullah bin Zubair jadi khalifah tandingan. Terus ada lagi orang-orang Khawarij. Nah, tidak ada saat itu tidak ada umat Islam itu yang tunduk dalam satu kepemimpinan itu tidak ada. Tidak ada. Pecah semuanya. Syiah ya tidak mau menjadi bagian dari khilafahnya Bani Umayyah. Orang Khawarij juga tidak mau menjadi bagian dari khilafahnya Bani Umayyah. Jadi setelah zamannya Utsman itu tidak ada yang cara pemimpin dunia Islam itu tidak tunggal sampai hari ini. Makanya semua legitimasi terhadap apa yang menjadi putusan mereka itu selalu didasarkan pada hadis-hadis Nabi itu. Ya kalau hadis Nabi itu benar hadis Nabi, enggak. Atau enggak gitu, ada hadis-hadis Nabi itu yang memang kontradiktif, ya memang betul-betul hadis dan memang kontradiktif karena pada situasi yang berbeda. Contohnya pada waktu suasana berwisik sekali kan Rasulullah mengatakan diamlah misalnya gitu. Pada situasi pada diam semua Nabi Muhammad berkata berbicaralah, sesungguhnya diam itu tidak baik begitu. Terus ketika pada berisik kemudian misalkan Rasulullah mengatakan diamlah, sesungguhnya diam itu emas loh. Kalau konteks situasi ini tidak dipahami oleh orang-orang setelahnya atau tidak diketahui atau konteks ini hilang, maka kita akan melihat bahwa hadis Nabi berseberangan. Sing kene ngomong kon meneng, sing kene kok jarene meneng iku luwih apik. Maksudnya sing kene ngomong omong ki luwih apik timbangane meneng lho. Kan tidak tahu ada peristiwa apa yang terjadi. Nah, maka telaah historis sekali lagi itu sangat penting sekali dalam melihat hadis, termasuk Nabi Muhammad menikahi Aisyah dalam usia masih belia, itu harus dikaji ulang itu. Harus dikaji ulang itu tidak benar itu. Mosok Nabi Muhammad pedofilia kan begitu. Nah, itu digunakan oleh orang orientalis untuk nyerang Nabi Muhammad, untuk nyerang karakternya Nabi Muhammad, kan repot kalau begitu. Awake dhewe gak iso memberikan pembenaran, terus akhirnya malah orang ndelok sejarah, tidak kritis terhadap sejarah, malah membenarkan Nabi Muhammad ini Rabi Aisyah dalam keadaan kecil. Hanya saja Aisyah itu dibikin istimewa oleh Allah, terus malah nggawa-nggawa Allah. Serai ilmiah blas ngono kuwi. Ngono kuwi mbok jajal digoleki.